Kita masih membahas tentang ikhlas. Ba'dul athari anil ikhlas. Sebagian ungkapan para salaf tentang ikhlas. Qala Ya'qub, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atih. Berkata Ya'qub rahimahullah, seorang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Fitrah manusia pasti malu keburukan-keburukannya diketahui oleh orang lain. Maka dia akan berusaha menyembunyikan keburukan-keburukan tersebut. Ini kalau orang fitrahnya masih bersih. Maka orang yang tidak tahu malu, berzina terang-terangan, minum khamr terang-terangan, maka ini bisa dipastikan fitrahnya sudah rusak. Seorang yang fitrahnya masih bersih, masih suci, maka dia akan malu keburukannya diketahui oleh orang lain. Maka dia akan selalu berusaha untuk menyembunyikan keburukannya agar tidak dicela oleh manusia. Maka orang yang ikhlas, dia menyembunyikan kebaikan-kebaikannya agar terjaga keikhlasannya sehingga amalannya tidak dicela oleh Allah. Jadi tujuan dia menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan adalah agar amalannya tidak rusak sehingga dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang berusaha selalu menyembunyikan kebaikan. Selama kebaikan itu bisa disembunyikan, dia sembunyikan. Kecuali amal perbuatan yang memang tidak bisa disembunyikan. Contohnya adalah sholat berjamaah, ini tidak bisa disembunyikan. Sholat Jumat tidak bisa disembunyikan. Adzan tidak bisa dirahasiakan. Adzan diam-diam biar ikhlas dalam kamar, gak bisa. Selama dia bisa beramal dan disembunyikan, dia sembunyikan. Berzikir tidak diketahui oleh orang lain, sedekah tidak diketahui oleh orang lain, qiyamul lail tidak diketahui oleh orang lain. Maka amalan yang paling mudah untuk kita berbuat ikhlas itu adalah puasa. Karena puasa itu tidak bisa ditampakkan. Orang yang puasa itu tidak terlihat. Kita tidak bisa membedakan siapa di antara kita yang puasa, kecuali kalau seorang cerita. Tapi amalan yang lain itu terlihat secara zahir, harus menyembunyikan badan untuk tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kalau puasa tidak perlu menyembunyikan badan, kita bisa aktivitas, pergi ke kantor, pergi ke ladang, pergi ke pasar, pergi ke masjid, orang tidak tahu kalau kita sedang puasa. Maka untuk melatih keikhlasan itu diantaranya adalah dengan berpuasa. Maka pahalanya juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala As-Susi, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas, fa inna man syahada fi ikhlasihil ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas.
Berkata salah seorang ulama As-Susi, ikhlas itu adalah tidak melihat keikhlasan itu sendiri. Maka barang siapa yang melihat pada dirinya keikhlasan, maka keikhlasan dia telah membutuhkan keikhlasan. Artinya belum ikhlas. Kalau orang menganggap dirinya, oh saya sudah ikhlas, maka itu belum ikhlas. Kenapa demikian? Wa ma dzakara isyaratan ila tasfiyatil amali minal ujbi bil fi'li. Apa yang disebutkan oleh ulama ini merupakan isyarat untuk memurnikan amalan, membersihkan amalan dari sifat ujub ketika melakukannya. Seorang yang melihat dirinya telah ikhlas, maka dia ujub. Apa itu ujub? Bangga diri, menganggap telah berbuat baik. Maka ini belum ikhlas. Fa innal iltifata ilal ikhlasi wan nadharu ilaihi ujbun wa huwa min jumlatil afati wal khalisu ma safa an jami'il afat. Sesungguhnya melihat pada keikhlasan, melihat bahwa amal itu telah ikhlas, maka itu adalah perbuatan ujub. Dan ujub ini termasuk hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang negatif dalam beramal. Selain riya adalah ujub. Kalau riya ingin dipuji orang lain, suka dipuji oleh orang lain, dilihat orang lain. Adapun ujub tidak harus seperti itu. Ujub adalah perasaan merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Dan ini lebih samar lagi. Seorang sudah berhasil menyembunyikan amal perbuatannya dari pandangan orang lain. Dia mensedekahkan 5 juta rupiah ke salah seorang fakir miskin. Bahkan orang miskin tersebut tidak tahu kalau dia yang bersedekah. Dia taruh 5 juta dalam amplop, dia masukkan ke bawah pintu orang miskin tersebut. Malam-malam dia bersedekah, kemudian pergi. Pagi harinya orang miskin tersebut bangun mau sholat subuh, melihat di depan pintu ada amplop, dibuka 5 juta. Masya Allah. Dia berhasil menyembunyikan itu dari pandangan orang lain, tapi ada bisikan dalam hatinya, hebat kau ini, gak ada yang tahu betapa besar pahala kamu di sisi Allah. Memang aku paling hebat. Orang lain baru 500.000 sudah diposting di Facebook, saya enggak seperti itu. Jadi sifat ujub ini juga merupakan sesuatu yang negatif dalam beramal. Maka ikhlas adalah yang bersih dari semuanya, bersih dari riya, juga bersih dari ujub. Qala Ayyub, takhlisun niyati 'alal ummali ashaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Berkata Ayyub, mengikhlaskan niat pada orang yang beramal itu lebih berat bagi mereka dari seluruh amal perbuatan. Kita ketahui di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 3 golongan yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seorang mujahid. Yang kedua adalah qari, ahli qiraah, ulama
Yang ketiga adalah orang kaya yang dermawan. Didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang gugur di medan jihad. Kemudian ditampakkan di hadapannya pahala yang seharusnya dia dapatkan dari mati syahid. Maka dia ditanya, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Dia pun mengatakan, qataltu fika hatta tushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari. Akan tetapi engkau berjuang agar dikatakan engkau berani. Faqad qila. Dan itu sudah dikatakan, manusia semuanya menyanjungmu, semuanya memujimu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta yushabu finnar. Maka dia diperintahkan untuk diseret dengan keadaan kaki di atas, kepala di bawah, hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Berperang itu adalah perbuatan yang berat, amalan yang berat. Ikhlas lebih berat dari itu. Memanggul senjata, meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, itu berat. Ikhlas lebih berat dari itu. Kemudian yang kedua adalah seorang ulama, ahli qiraah. Ditampakkan di hadapannya pahala-pahala yang seharusnya didapat oleh seorang ulama. Maka ditanya dia, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Dia pun menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama dan aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agama agar dikatakan engkau alim, agar dikatakan engkau ulama, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari. Fa umira bihi fayushabu ala wajihi hatta yushaba finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret dengan kaki di atas, kepala di bawah, hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan. Didatangkan di hadapan Allah untuk dihisab. Ditampakkan di hadapannya pahala yang seharusnya diberikan kepada orang yang bersedekah, orang yang berinfak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat? Dia pun mengatakan, tidak ada satu jalan yang engkau cintai untuk diinfakkan pada jalan tersebut kecuali aku infakkan hartaku pada jalan tersebut. Semua jalan-jalan fi sabilillah penuh dengan hartanya. Pembangunan pesantren, masjid, menyantuni yatim piatu, para janda, semuanya ada harta dia. Donasi dia ada di mana-mana. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui maksud hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta, akan tetapi engkau melakukannya liyuqal huwa jawad,
agar dikatakan dermawan. Faqad qil, dan sudah dikatakan manusia telah memuji engkau, engkau dermawan. Maka nasibnya sama dengan mujahid yang gugur di medan perang, dengan ulama yang mengajarkan ilmu agama. Dia diseret, kaki di atas, wajah di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Abu Hurairah perawi hadis ini ketika meriwayatkan hadis ini pingsan 3 kali karena takutnya dengan ancaman ini. Tatkala hadis ini dibacakan di hadapan Muawiyah, Amirul Mukminin, dia pun menangis. Dia pun mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan demikian kepada mereka, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan nasib kita? Orang yang gugur di medan jihad, seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama, orang yang dermawan sedemikian rupa dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana dengan nasib kita? Maka amalan-amalan yang kita lihat berat, ketahuilah bahwa keikhlasan itu lebih berat dari amalan-amalan yang berat. Wa qila li Suhail, ayu syai'in asaddu 'ala nafs? Qal al-ikhlas id laisa laha fihi nasib. Suhail ditanya, apa yang paling berat pada jiwa? Dia mengatakan ikhlas, karena jiwa tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari keikhlasan tersebut. Maksudnya apa? Ketika seorang ikhlas, tidak ada kenikmatan duniawi sedikit pun yang dirasakan oleh jiwa tersebut. Tidak ada pujian dari orang lain, tidak ada sanjungan dari orang lain, tidak ada ujub. Yang mana ujub, sanjungan orang itu dinikmati oleh jiwa kita. Hawa nafsu kita menyukai itu. Ketika seorang ikhlas tidak mendapatkan sedikit pun dari bagian itu semuanya. Wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Al-amalu min ajlin nasi syirkun. Beramal karena tujuan manusia itu adalah syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan engkau dari keduanya. Terkadang ketika dibahas tentang ikhlas, seorang meninggalkan amal, gak jadi sedekah, takut riya. Nanti saya kalau orang miskin tersebut mengucapkan terima kasih, saya riya, gak jadi sedekah. Mau sholat berjamaah di masjid, takut riya, sholat di rumah sajalah, gak jadi sholat berjamaah di masjid. Setiap mau beramal dia urungkan karena takut riya. Maka yang seperti ini juga riya. Karena apa? Dia meninggalkan amalan karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan amal karena manusia, tujuannya karena manusia. Sedangkan beramal tujuannya adalah manusia, untuk mendapatkan pujian mereka, untuk mencari sanjungan mereka, maka itu adalah syirik. Maka ikhlas itu adalah kita terbebas dari keduanya, kata Al-Fudail ibnu Iyad. Fudail bin Iyad ini gelarnya adalah Abidul Haramain, ahli ibadah 2 tanah suci. Dulunya dia adalah seorang perampok,
Kerjaannya tiap hari merampok. Dia hidup di zaman kekhilafahan Harun ar-Rasyid. Ketika suatu hari dia hendak merampok, dia mendengar seorang wanita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang masa bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut meresap dalam hatinya sehingga dia bertobat, meninggalkan perbuatannya, terkenal ibadahnya, hingga Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkatnya menjadi imam Masjidil Haram. Jadi bayangkan mantan perampok menjadi imam Masjidil Haram. Berikutnya, hakikatun niyati wa fadluha, hakikat niat dan keutamaannya. An-niyatu laisat qaulul qaili bilisanihi nawaitu bal huwa bi'athul qalbi yajri majral futuhi minallah. Niat itu bukan ucapan seseorang nawaitu, aku berniat, bukan ucapan lisan, akan tetapi itu adalah dorongan yang muncul dari hati. Faqat tayassara fi ba'dil awqat wa qad tata'adzara fi ba'diha. Terkadang niat itu mudah pada waktu-waktu tertentu dan terkadang sulit pada waktu-waktu yang lain. Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amruddini tayassara alaihi fi aktsaril ahwali ihdarun niyyati lil khairat. Barang siapa yang hatinya dominan perkara agama, maka sebagian besar keadaannya akan mudah dia menghadirkan niat untuk kebaikan-kebaikan. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khair. Karena hatinya secara global dia telah condong pada pokok kebaikan. Seorang yang cinta kepada agama, mendalami ilmu agama, mempelajari rukun iman, rukun Islam dengan benar, mempelajari tauhid, maka akan mudah baginya menghadirkan niat untuk kebaikan. Fayamba'ithu ila tawasili ghaliban, maka karena dia secara global dia sudah cinta pada pokok kebaikan, cinta pada keimanan, cinta pada tauhid, maka ini akan menjalar pada hal-hal yang rinci, cabang-cabang dari amalan-amalan. Wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassar lahu fil faraidi illa bijuhdin jahid. Dan orang yang hatinya condong pada dunia dan dia terkalahkan dengan dunia tersebut, maka tidak mudah baginya, bahkan tidak mudah baginya melakukan niat yang baik pada amalan-amalan yang wajib, kecuali dengan upaya yang susah payah. Jadi pada amalan yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kalau orang terkalahkan dengan dunia, maka menghadirkan niat yang baik itu berat. Tapi kalau orang sudah cinta pada agama, cinta kepada Allah, keimanannya kuat terhadap Allah dan hari akhir, yang jelas secara umum hatinya sudah mencintai pokok kebaikan, maka dia akan mudah menghadirkan niat yang baik.
Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ada dua riwayat dalam hadis ini, ada dua lafaz, yang pertama dengan jamak dan yang kedua dengan mufrad. Jamak artinya banyak niat, adapun mufrad adalah tunggal, innamal a'malu binniyah. Apa perbedaan dari dua lafaz tersebut? Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya. Artinya, satu amalan bisa pahalanya double dengan niat yang double. Seorang bersedekah, dia juga ingin bermaksud berdakwah agar masyarakat senang ke masjid, maka dia bagikan kupon mengambil sedekahnya di masjid, sembako atau uang cash 1 juta atau 500.000. Sebelum diberikan sembako tersebut diadakan pengajian, sehingga orang-orang fakir miskin tidak hanya mendapatkan manfaat dunia tapi juga manfaat akhirat. Tentunya ini berbeda dengan orang yang hanya sekedar memberi sedekah. Dia beri begitu saja maka mendapatkan satu pahala. Tapi seorang berniat sedekah tapi juga sekaligus dia ingin berdakwah. Bisa juga 3 amalan, 3 niat. Dia sedekah kepada kerabatnya dan ingin agar kerabatnya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini masih jarang ke masjid. Ke masjid taunya hanya sholat Jumat saja. Ada lagi yang lebih parah, taunya ke masjid itu kalau sholat Id saja. Dia ajak kerabatnya ini ke masjid. Setiap ke masjid pulangnya dia traktir, beli bakso, beli soto, beli sate, ya. Seneng. Mungkin awalnya seperti itu karena keimanan orang itu bertingkat-tingkat, ya. Makanya di dalam Islam alokasi sedekah dan zakat itu ada bagian untuk mu'allaf, ya. Siapa itu mu'allaf? Orang yang dilembutkan hatinya agar tertarik terhadap ajaran Islam. Pada awalnya mungkin dia mau duduk di majelis ilmu atau bahkan mau masuk Islam karena banyak duitnya. Apa yang dilakukan oleh orang ini kepada kerabatnya? Maka dia mendapatkan 3 pahala. Sedekah kepada orang miskin yang mungkin kebetulan saudaranya ini miskin.
kemudian pahala berdakwah, dan pahala menyambung tali silaturahim. Karena menyambung tali silaturahim ini mendapatkan pahala yang besar. Maka semakin kita memahami keutamaan masing-masing ibadah, maka kita akan bisa semakin banyak menghadirkan niat-niat yang baik dalam satu amalan. Berkorbannya sama, ya. Nominalnya sama, kuantitasnya sama, tapi kualitasnya berbeda karena yang satu memiliki hanya satu niat, yang lain memiliki beberapa niat. Ya. Dia menikah. Seorang yang menikah hanya ingin menjaga diri, mendapatkan satu pahala. Ya. Menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Ya. Dia menikahi anak kepala suku, agar nantinya dia mudah berdakwah di suku tersebut. Karena kalau yang ngomong kepala sukunya, pasti satu suku itu ngikut, ya. Dia pakai strategi menikahi anak kepala suku, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala menikah dan pahala dakwah. Maka kita berusaha ketika beribadah, ya, beramal soleh, melakukan kebajikan, lihat ada potensi niat-niat yang lain yang kita barengkan dalam satu amal. Ketika kita habis berwudu, ya, masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Tatkala kita meniatkan banyak niat dalam satu amalan, maka pahalanya pun berganda, pahalanya double. Niat sholat sunnah setelah wudhu, niat sholat sunnah tahiyatul masjid ketika pagi hari, kebetulan kita masuk ke dalam masjid, kita niatkan sholat duha, maka pahalanya berdouble-double. Kemudian lafadz yang kedua, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas suatu amalan itu bergantung pada niat. Amal kita sama, sholat, sedekah, zakat, puasa, tapi yang diantara yang bisa membedakan besar kecilnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah niat kita, keikhlasan kita. Kualitas ikhlas inilah yang mempengaruhi kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat di belakang imam yang sama, mulai takbiratul ihram sampai salam sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Namun tentunya pahala di antara kita itu berbeda-beda. Di antara yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah niat kita. Karena sebagian hanya melakukan sebatas rutinitas saja, tidak hadir niat di dalam hati dia bahwa dia hendak melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui betapa agungnya pahala sholat tersebut, betapa urgennya kedudukan sholat di dalam agama. Sholat adalah imaduddin, tiang agama. Dia sadari betul, dan dia sadar bahwa dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya tidak lalai sejak awal. Dia bertakbir penuh dengan niat, hatinya dipenuhi dengan niat Allahu Akbar. Jelas berbeda dengan orang yang masuk ke masjid, imam takbir, dia Allahu Akbar, tapi hatinya kosong. Dan niat, kualitas niat di awal sholat itu akan mempengaruhi sampai akhir. Begitu juga sebaliknya, ketika kualitasnya buruk, ya,
di awal sudah tidak hadir niat itu, meskipun dia lafatkan, ya, usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, meskipun dia ucapkan lillahi ta'ala tapi tidak hadir dari dalam hati, maka ya sama saja, tidak ada gunanya, karena niat itu bukan ucapan lisan tapi dia adalah amalan hati. Sehingga orang yang buruk niatnya, kualitasnya tidak bagus ketika di awal, maka sampai akhir pun sholatnya tidak berkualitas. Sampai salam hanya mengikuti gerakan imam, namun hatinya kosong, pikirannya kemana-mana, ke pasar, ke toko, ke warung, ke pekerjaan, ke keluarga dan lain sebagainya. Itu sampai salam, imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam ikut salam. Bahkan kalau imamnya lupa, dia pun juga nggak tahu ini sedang di rakaat keberapa. Zikirnya pun lalai, ya, dia hanya mengucapkan subhanallah subhanallah tapi kosong dari menghayati makna zikir-zikir tersebut. Silahkan Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang
akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi pahala dari amal ibadah kita itu bobotnya itu dilihat dari niatnya. Besar kecilnya pahala yang akan kita dapatkan dari sholat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, itu dari apa? Dari niatnya. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh nyata di zaman Nabi SAW, yaitu hijrah. Hijrah ini adalah amalan yang berat, meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan tanah air, pergi keluar tanpa tahu bagaimana nasib di tempat tujuan. Dan tantangannya berat. Rintangan dari orang-orang kafir Quraisy menghalangi para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Di antara mereka ada yang hijrahnya ikhlas menuju Allah dan Rasulnya, tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyelamatkan agamanya agar bisa ibadah dengan tenang di Madinah. Ada yang lain tujuannya untuk bisa menikah, karena wanita yang dia sukai itu hijrah, maka dia pun hijrah. Perjalanan hijrah itu sekitar 9 hari ditempuh dari Makkah menuju Madinah, dan melewati jalur yang tidak biasa dilewati oleh manusia karena mereka menghindar berpapasan dengan orang-orang kafir Quraisy. Jalur utama saja di zaman dahulu itu berat, apalagi mencari jalur lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mencari jalur yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Tapi kalau niatnya salah, hanya sekedar untuk mendapatkan wanita, maka yang dia dapat ya apa yang dia niatkan. Dan orang yang ikhlas dalam beramal, dia bisa mendapatkan 2 dan minimal salah satunya. Ketika amalannya ikhlas untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan bisa jadi Allah memberikan juga kenikmatan dunia kepadanya. Tapi kalau orang niatnya untuk dunia, pahala dari Allah pasti tidak dapat, dunia yang dia tuju belum tentu dapat. Sudah caper bukan main, sholat 5 waktu di masjid agar dilihat oleh calon mertua. Ternyata nggak ada respon dari mertua, sedikit pun nggak ada. Sudah niatnya rusak, tujuannya tidak dapat, rugi. Ya. Maka merugilah orang-orang yang tidak ikhlas. Rawa anis Syafi'i annahu qala hadzal haditsu thuluthul ilm. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu, karena pengaruhnya yang sangat besar pada kualitas amal. Jadi selain kita mempelajari kebenaran apa yang kita lakukan, artinya amal yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, rukunnya, wajibnya, pembatal-pembatalnya, kita sudah mengetahuinya, kita jaga secara zahir itu tidak melanggar syariat, ya, sesuai dengan syariat. Maka untuk diterimanya amalan tersebut membutuhkan yang kedua, yaitu ikhlas. Jadi setelah amalan kita sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka perlu yang kedua adalah mengikhlaskan amalan tersebut, tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Qauluhu innamal a'malu binniyati ya'ni anna salahal a'mali al-muwafiqati li sunnati bi salahin niyyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat. Maksudnya adalah kebaikan amalan yang sesuai dengan sunnah, kebaikan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergantung pada baiknya niat. Wa huwa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada akhir amalan tersebut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yakni thawabal amili ala amalihi bihasabin niyatis salihati allati yajma'uha fil amalil wahid. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu pahala orang yang beramal pada amalnya itu bergantung niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik yang dikumpulkan pada satu amalan, seperti yang tadi kita jelaskan. Wa qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Ba'da irsa'il qa'idatil ula dzakara mithalan lil a'malil lati suratuha wahidatun wa takhtalifu fi salahiha wa fasadiha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah innamal a'malu binniyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh satu amalan terlihat sama namun kebaikan dan keburukannya berbeda. Kualitasnya berbeda, amalannya sama, hijrah, jaraknya sama dari Mekah ke Madinah 500 km. Tantangannya sama, beratnya sama. Yang satu mendapatkan pahala dari Allah, yang satu tidak. Maka begitu pula seluruh amalan kita, salat kita, sedekah kita, dakwah kita, donasi kita, itu semuanya secara zahir terlihat sama. Apa yang membedakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah niat kita masing-masing. Wan niyatus salihatu la tughayyirul ma'asi an mawdi'iha fala yanbaghi an yafhamal jahilu dzalika min umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dan niat yang baik itu tidak merubah kemaksiatan menjadi baik. Ini yang perlu dipahami. Karena mungkin sebagian orang membaca hadis ini sesungguhnya segala amalan itu bergantung pada niat. Kalau bermaksiat niatnya baik, ya Allah akan kasih pahala. Ya. Mencuri untuk sedekah seperti Robin Hood, niatnya baik, ya. Itu kan koruptor, saya curi nggak apa-apa. Nah, niat perbuatan maksiat tidak berubah dari kemaksiatan tersebut dengan niat yang baik. Yang dimaksud innamal a'malu binniyat di sini adalah amal yang baik itu bisa menjadi baik dan menjadi buruk karena niat. Atau amalan yang mubah, ya. Amalan yang mubah, mencari nafkah, ya. Rekreasi,
Itu amalan yang mubah. Kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika diniatkan baik, maka akan menjadi baik. Kita berrekreasi, berniat memanjakan diri dengan yang halal agar tidak terjatuh pada perbuatan yang haram. Menikah hukumnya adalah mubah. Ketika kita niatkan mengikuti sunnah Rasul, menjaga diri, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau yang asal dari perbuatan tersebut adalah dosa dan maksiat, maka tidak bisa berubah dengan niat yang baik bagaimanapun juga. Ya. Minum khamr, niatnya baik. Ini kan pabrik khamr memiliki banyak karyawan. Kalau saya nggak minum, khamrnya nggak ada yang beli. Nanti terjadi PHK besar-besaran. Akan menimbulkan kemiskinan. Saya borong ini, saya traktir jamaah masjid. Agar apa? Masyarakat sejahtera. Karena khamrnya laris. Ini tidak bisa dibenarkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.